Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Beta Belajar. Kita bareng-bareng belajar tentang beta. Oke teman-teman semuanya, video kali ini kita bakal ngasih tahu dan ngasih lihat ya bagaimana untuk penempatan cupang-cupang female yang sudah disortir ya dari cupang jantannya. Jadi yang jantannya itu kita masukkan ke dalam toples, kemudian bisa masuk ke ember atau masuk ke botol ya. Nah setelah itu sisanya cupang-cupang femalenya kita satukan ke dalam satu tempat teman-teman, karena cupang female itu masih bisa berkoloni ya teman-teman selagi belum dipisahkan satu-satu ya. Maka insya Allah cupang female ini akan bisa berbaur ya sampai mereka dewasa. Nah nanti yang kita review ini adalah female yang umur 3 bulanan teman-teman. Jadi teman-teman bisa meniru atau juga barangkali yang masih pemula ya barangkali belum tahu ya, cupang female tidak mesti seluruhnya itu dipisahkan seperti yang jantan teman-teman. Jadi hanya female-female khusus yang memang masuk kategori top grade saja yang memang harus dipisahkan. Barangkali teman-teman buat indukan yang selanjutnya atau juga memang untuk dijual dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih tinggi ya bisa teman-teman pisahkan juga ya. Tapi untuk meminimalisir tempat ya supaya tempatnya tidak butuh wadah yang banyak teman-teman, kalau misalkan kita sortir semua, kita botolin semua ya, yang grade A, grade B nya kemudian disortir semua, maka akan terlalu banyak tempat atau botol ya, toplesnya harus banyak teman-teman. Jadi solusinya adalah female itu bisa kita tempatkan dalam satu wadah teman-teman. Dan di video kali ini Beta Belajar ngasih lihat kita ditempatkan dalam satu tempat, yaitu box styrofoam teman-teman, atau juga bisa di akuarium teman-teman, supaya bisa menjadi hiasan juga. Nah oke, langsung aja kita lihat ya teman-teman kondisi femalenya. Oke, nah ini di wadah box styrofoam ini isinya cupang female semua teman-teman ya, tuh. Tapi di sini masih campur ya teman-teman, belum kita pisahkan untuk mana kualitas yang bagusnya, yang mana yang grade A dan grade B-nya. Dan di sini juga masih ada yang shallow dan juga baskel teman-teman. Sebaiknya kalau bisa untuk lebih dipisahkan lagi mana yang warnanya benar-benar naik ya, benar-benar full. Kalau bisa dijadikan satu teman-teman. Nah ini kan ada yang belum mutasi juga. Yang mutasinya masih berapa persen. Nah ini ada yang baskel juga, tapi nggak apa-apa kita jadikan satu saja dulu, nanti kita bisa sortir lagi. Nah misalkan nanti untuk kedepannya barangkali female ada yang udah full block teman-teman dan bagus, teman-teman bisa sortir lagi ya. Jadi ini khusus female semua teman-teman. Dan ada juga yang kita masukkan ke dalam akuarium ya, bisa jadi hiasan juga teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Nah di sini tuh, ini isinya female semua dan mereka nggak bakal berantem teman-teman ya. Ini cupang female sampai mereka dewasa insya Allah nggak bakal berantem, kecuali memang sudah dipisahkan ya, karena ini masih dari awal dilubukan, mereka dipindah langsung ke sini teman-teman ya. Jadi lebih menghemat tempat juga dan lebih menghemat tenaga. Kalau misalkan kita satu indukan ya, satu lubukan misalkan kita sekian ratus ekor kemudian dijadikan satu, maka nanti kita capek sendiri teman-teman ya. Dan pengelompokannya juga kalau bisa untuk female itu dipisah antara mana ya, cupang yang mutasi dan mana yang tidak mutasi. Kalau bisa yang selo-selo dijadikan satu dengan yang baskel, dan yang keluar warnanya yang nanti bakalan bagus itu juga digabungkan jadi satu. Jadi supaya teman-teman enak untuk barangkali menjualnya atau juga untuk mempersiapkan indukan. Jadi sudah dipisahkan mana yang mutasi, mana yang belum mutasi, dan itu lebih praktis teman-teman. Ya sebenarnya kalau female ada juga memang cara yang kalau misalkan menyiapkan indukan female ya, teman-teman misalkan untuk mengatasi
apa namanya, misalkan cupang female itu kan pertumbuhannya kadang-kadang lebih cepat teman-teman ya, karena makannya yang benar-benar rakus ya. Cupang female itu lebih cepat besar badannya. Kadang-kadang kalau misalkan female-nya cepat besar ya, jantannya sampai kalah, itu kan kita bingung juga ya. Khawatir nanti ketika kita ingin breed, si cupang female-nya lebih besar daripada jantan. Nah, itu bisa membuat susah untuk kawinnya teman-teman. Jadi bisa teman-teman untuk female itu bisa kita tempatkan di botol juga untuk menjaga size-nya. Jangan sampai kalau size yang udah L itu untuk cupang plakat ya teman-teman, itu sudah termasuk big, udah termasuk jumbo teman-teman. Ya standarnya sebenarnya kalau untuk breeding itu cupang female minimalnya ya M teman-teman, jangan lebih dari itu. M standar itu. M plus juga itu udah gede. Karena kadang-kadang kita kesulitan untuk mencari indukan jantannya. Jadi semaksimal mungkin si female itu kalau bisa size ukurannya kita jaga teman-teman. Jangan sampai membludak sampai terlalu besar. Nanti untuk ikan jantannya susah teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk penempatan female. Jadi teman-teman tidak harus dibotolin satu-satu, nanti capek sendiri. Jadi yang dibotol toples itu utamakan yang male dulu, apalagi teman-teman breedingnya banyak ya, sampai 10 pasang atau sampai 20 pasang, itu kan pasti butuh toples yang sangat banyak sekali teman-teman. Misalnya kita sortir yang male-nya aja, yang jantannya aja itu sudah banyak banget. Jadi sebisa mungkin untuk penempatannya silakan, bisa pakai box styrofoam, bisa pakai box kulkas atau apa saja, karena cupang yang sudah 2 bulan ke atas itu insya Allah fisiknya lebih kuat teman-teman. Untuk perubahan suhu, perubahan cuaca juga, asalkan kualitas airnya baik, insya Allah bisa kuat ikannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang Indonesia.